Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan membahas Manga Chainsaw Man chapter 167. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Ciuman Super. Setelah sebelumnya Yoru mengajak Denji ikut bersamanya, cerita pun kini menyorot Denji dan Yoru yang sudah tiba di sebuah gang yang sepi. Di sini Yoru menemukan sepotong besi yang kemudian ia ubah menjadi pisau. Lalu Yoru pun terlebih dulu memastikan apakah Denji akan berpikir jernih setelah burungnya ditiadakan. Yap, di sini Yoru benar-benar berniat menyunat habis simbol kejantanan Denji. Yoru pun menyuruh Denji untuk segera membuka celananya. Awalnya Denji masih belum bisa mencerna dan ragu dengan Yoru. Hingga akhirnya Denji jadi panik dan menarik pisau dari tangannya Yoru. Pisaunya pun berhasil dijatuhkan. Tapi setelah itu Yoru memasukkan tangannya ke dalam celana Denji. Yoru pun memberitahu Denji jika dia tak peduli dan tak tertarik dengan perasaan Denji. Yang ia pedulikan hanyalah bertarung dengan Chainsaw Man yang asli. Yoru pun bertanya apakah Denji akan kembali bersemangat jika dia menghancurkan bola-bola miliknya. Lalu entah bagaimana, secara tiba-tiba ingatan terkait ciuman bersama Denji waktu dulu kembali muncul di kepala Yoru. Yoru pun diperlihatkan terkejut setelah mengetahuinya. Lalu mungkin untuk memastikannya lagi, Yoru mencoba mencium Denji sekali lagi. Hal tersebut membuat muka Yoru jadi tersipu. Dan dari sana pun Yoru mulai melahap Denji dengan bibirnya. Sementara tangannya masih ada dalam celana Denji. Adegan ciumannya sendiri menghabiskan total 6 panel. Yang tentu kagak bakalan gua masukin di video ini semuanya. Intinya wadaw banget. Lalu setelah adegan mesra itu berlalu, Asa kembali mendapatkan kesadarannya. Dan ya, ketika Asa menarik lagi tangannya, tangan Asa sudah berlumuran dengan yogurt. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 167. Sebuah chapter semi-semi dojin. Anjir, gua masih confused sampai sekarang. Kok bisa gitu gua baca chapter kali ini? Tapi ya, sepertinya kita harus mengucapkan selamat dulu pada Denji. Karena akhirnya Denji berhasil mendapatkan hal yang selama ini ia idam-idamkan. Lalu selebihnya gue sendiri bingung mau ngebahas apa dari chapter kali ini. Soalnya setengah isi dari chapter kali ini aja cuman sesuatu yang kagak layak dibahas. Tapi ya oke lah, kayaknya masih ada hal yang bisa kita bahas. Meskipun bentuknya kebanyakan hanya hipotesa. Pertama, saat Yoru mengubah besi jadi pisau, dia merahasiakan kekuatannya dari Denji. Kira-kira mengapa Yoru merahasiakannya? Kalau menurut gua sendiri, kemungkinan Yoru masih ingin menjaga identitasnya sebagai devil dari Denji. Untuk sekarang Denji sendiri mengetahui kalau sosok yang telah membuatnya klimaks tadi adalah Asa dan bukan Yoru. Untuk alasan mengapa Yoru menjaga identitasnya, gua masih tak bisa berkomentar banyak. Tapi yang pasti sekalipun Yoru membeberkan identitasnya pada Denji, seharusnya Denji kagak bakal gimana-gimana sih. Karena selama ini Denji sendiri sudah hidup bersama spesies yang sama sepertinya, yaitu Nayuta. Beralih pada momen ketika Yoru mendapat kembali ingatannya bersama Denji. Jika kita tarik mundur ke belakang, alasan ingatan ciuman itu bisa hilang dari kepalanya Yoru, itu diakibatkan oleh kekuatan dari Nayuta. Dari sini, gua punya dua pendapat soal bagaimana caranya ingatan itu bisa kembali lagi pada Yoru. Nah, pertama, kemungkinan hal itu dipicu oleh semacam trigger. Dimana di sini seharusnya triggernya adalah momen ketika Yoru memegang burungnya Denji. Hal ini juga pernah terjadi pada Angel. Ingatan masa lalu Angel yang telah dimanipulasi Makima juga pernah kembali lagi pada saat Makima memanipulasi dan juga membuat kontrak bersama Aki. Jadi hal itu juga bisa terjadi pada Yoru. Mungkin untuk sekarang itu alasan paling mendekati benar. Cuman bisa saja kembalinya ingatan Yoru itu dipicu oleh hal yang lain. Sebagaimana kita tahu orang yang membuat ingatan Yoru hilang adalah Nayuta,
Apa jangan-jangan alasan ingatan Yoru kembali itu dikarenakan pada waktu yang sama tengah terjadi sesuatu pada Nayuta, sehingga mengakibatkan melemahnya kekuatan Nayuta. Kembali lagi, kita sekarang belum tahu Nayuta ini bagaimana dan ada di mana sekarang. Namun jika apa yang gua bicarakan ternyata benar, maka tengah terjadi sesuatu yang buruk pada Nayuta. Gua gak bisa berbicara lebih jauh lagi. Semoga aja Nayuta berada di tempat yang aman. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk, setidaknya jangan mati dulu. Soalnya Nayuta itu karakter yang lovable. Jadi gua harap moga aja Nayuta aman sejahtera. Lanjut kita bahas soal adegan tas senonohnya. Ini kan yang kalian suka dan tunggu-tunggu untuk dibahas. Jadi panel tangan berlumur Chimori di akhir chapter kemungkinan besar mengambil referensi dari anime Evangelion. Keduanya sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Tapi dari segi level kebejatan, adegan dari Evangelion kayaknya jauh lebih unggul. Kalian coba searching aja sendiri, pasti kalian juga bakal ngerasa jijik setelah melihatnya. Tapi yang lebih menarik dari hal wadaw yang terjadi pada chapter kali ini, menurut gua bukanlah adegannya, melainkan apa yang akan terjadi setelahnya. Biasanya jika hal seperti ini sudah terjadi, dalam waktu dekat bakalan terjadi event besar. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Contoh dekatnya saja setelah dulu Yoru nyosor ke Denji, beberapa chapter kemudian terjadi insiden kemunculan Falling Devil, di mana kedatangan Falling Devil langsung mengguncang seisi dunia. Ya kita tinggal tunggu aja sih apa yang nantinya bakal terjadi setelah adegan segokil tadi dikeluarkan. Bisa saja Devil yang super duper kuat akan dimunculkan. Atau jangan-jangan ini pertanda kemunculan Dead Devil. Makanya Denji dikasih seneng-seneng dulu. Entah apapun itu, gue yakin ini merupakan sebuah pertanda buruk. Nah selain itu, setelah Denji akhirnya mendapat kesenangan yang selama ini ia dambakan, seharusnya ini akan membuat Denji jatuh cinta pada Asa. Dimana dengan demikian, teori kalau Asa akan mengubah Denji menjadi senjata jadi semakin menguat. Gua juga penasaran sih bagaimana reaksi Asa setelah Yoru menggunakannya untuk melahap Denji. Mana di ending tangannya berlumur Chimori kan? Dan ya gua gak tahu lagi sih mau ngomong apa. Entah apa yang ada di otaknya Fujimoto, intinya chapter kali ini ngawur banget. Namun ya memang seperti inilah Chainsaw Man. Dan sekali lagi, selamat untuk Denji. Akhirnya setelah sekian lama, Fujimoto mau mengabulkan hasrat Anda yang selama ini selalu dinistakan. Oke, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih banget buat males nyari untuk donasinya. Semoga lu juga segera buat konten Chainsaw Man, biar semakin banyak yang suka dan membahas Chainsaw Man. Makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau pengen donate, langsung aja cek link Saweria yang ada di deskripsi. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.